Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube. Di video ini kali ini saya akan membahas yaitu penyempitan pada pembuluh darah ya. Apa ciri-cirinya penyempitan pada pembuluh darah? Ciri-cirinya adalah di bagian betis ini kram ya, kram kebas, dan di bagian punggung kaki itu kadang terasa panas, sakit, dan keringgingan ya. Dan juga di bagian betisnya ini rasanya itu nyut gitu ya. Itu terjadi karena penyempitan pada pembuluh darah. Jadi 80% pasien saya yang kepala 4 atau kepala 5 ya, itu rata-rata sudah mengalami gejala-gejala penyempitan pembuluh darah, yaitu ditandai atau ciri-cirinya yaitu bagian betis ini rasanya tidak enak ya, artinya tidak enak, tidak nyaman, yaitu tiap malamnya itu nyut ya. Itu berkepanjangan, artinya bukan sekedar semutan biasa atau kebas biasa, namun semutan dan kebas yang berkepanjangan, yaitu 6 jam ya, biasa jam 12 sampai subuh begitu ya. Jadi hampir tiap malam mengalami seperti ini ya, rata-rata ya. Dan ada juga ya, tidak semua kepala 4 atau kepala 5, namun ada juga yang kepala 3, artinya umur 30 tahun sudah mengalami semacam penyempitan pada pembuluh darah di bagian betis ya. Ini rasanya ini tidak nyaman, tidak enak. Nah, kalau hal ini terjadi, maka si pasien atau si penderita itu susah tidur ya, sulit tidur. Karena apa? Karena merasa menderita, yaitu sakit, yaitu kebas, rasanya kebas ya, dan mati rasa gitu ya. Jadi jangan sepelekan ya, jangan sepelekan penyempitan pada pembuluh darah Anda ya. Jadi harus kita rawat baik-baik, yaitu dengan cara terapi ya, pijat urut atau minum jamu ya. Jadi bisa juga minum jamu yang bisa menyembuhkan, yaitu kebas yang berkepanjangan ya, semutan atau kebas yang berkepanjangan yang levelnya sudah tinggi, yaitu di bagian betis ini terasa cenut-cenut lah, cenut-cenut. Jadi tidak bisa tidur ya, karena merasakan cenut-cenut gitu ya, tidak nyaman, tidak enak, mengakibatkan si penderita sulit tidur. Si pasien tidak bisa tidur kecuali kalau sudah dipijat baru bisa nyenyak tidurnya gitu ya. Namun pemijatan seperti ini sifatnya hanya sementara ya, menghilangkan sementara. Kalau dipijat ya langsung enak tidurnya ya. Kalau tidak dipijat maka akan sulit tidur ya, sulit banget tidurnya karena menderita banget ya. Penyempitan pada pembuluh darah ini menderita banget. Jadi jangan dibiarkan, karena lama kelamaan kalau dibiarkan maka akan, jika penyempitan pada pembuluh darah itu mengecil lama-lama, itu bisa meletus pembuluh darah ya. Nah, apa terjadi kalau pembuluh darah itu meletus? Maka yang terjadi yaitu stroke mendadak ya, stroke mendadak ya. Ini sebabnya ya, stroke mendadak itu dikarenakan pertama penyempitan pembuluh darah yang berkepanjangan, lama itu meletus ya pada pembuluh darah, maka sehingga saraf akan terputus ya, dan mati rasa, sehingga stroke mendadak itu penyebabnya ya. Jadi di sini pasien saya yang sudah saya berikan jamu atau minum ramuan jamu, saya akan berangsur-angsur membaik ya, akan ada pemulihan atau menormalkan peredaran darah. Penyempitan pembuluh darah akan kembali normal kembali, artinya akan melebar ya, jadi darah akan lancar kembali, normal kembali. Saraf-saraf yang tidak aktif akan aktif kembali ya. Jadi ada caranya, artinya harus ada penanganan khusus ya, selain terapi pijat.
Saya itu saya kasih ramuan jamu. Nah, jamu ini bisa menyembuhkan yaitu penyempitan pada pembuluh darah ya. Penyempitan pada pembuluh darah ini disebabkan kolesterol atau asam urat yang tinggi ya. Asam urat atau kolesterol yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Jadi pasien-pasien yang sudah saya berikan jamu ya, ramuan jamu yang saya buat itu bisa menyembuhkan penyempitan pada pembuluh darah, itu akan kembali membaik, artinya akan melebar, artinya darah akan lancar ya, darah akan lancar, jadi tidak lagi sempit, bisa berangsur membaik ya, jadi normal kembali. Nah, saraf-saraf yang mati rasa ya, saraf-saraf yang tidak aktif akan aktif kembali. Nah, ini karena beberapa ramuan yang saya minum, yang saya berikan, yang saya suruh konsumsi ya, jadi akan bisa menyembuhkan ya, bisa akan menyembuhkan, berangsur-angsur membaik ya. Nah, di sini juga si pasien harus jangan malas-malas ya, artinya rajin-rajin olahraga tiap paginya agar darah kembali lancar dan normal, itu intinya ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman ya. Di sini kadang kalau saya mendapat pasien yang begitu parah, yang keluhannya begitu parah ya. Nah, sebelum dipijat saya suruh minum jamu ramuan yang saya buat ini ya. Nah, kadang juga saya suruh setelah saya pijat dan saya urut, saya bawakan jamu untuk dibawa pulang untuk dikonsumsi ya, karena beda pasien beda ya, karena ada pasien yang parah keluhannya ya, itu seperti yang mengalami asam urat, kolesterol, batuk, flu, kebas, kram, asam lambung, pencernaan, nyeri persendian, penyempitan pada pembuluh darah. Ini penyempitan yang paling parah ya, penyempitan pada pembuluh darah yang paling parah. Kadang pasien tuh menderita ya, siang malam tuh menderita. Nah, itu kakinya kram ya, kram, kebas, semutan, panas dan sakit ya. Ini berlarut-larut ya, hitungannya artinya berjam-jam hingga 6 jam, dan kadang malam tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit pada betis dan punggung kaki. Itu panas ya, panas dan tegang, kram, rasanya nyut begitu ya, artinya sangat menderita lah. Nah, untuk pasien seperti ini saya buatkan jamu atau saya minumkan jamu sebelum saya pijat dan terapi, dan setelah itu pulangnya saya bawakan jamu ramuan ini ya. Tujuannya agar pasien ini sembuh dari penyakit yang diderita sepanjang berbulan-bulan ya. Ini kalau tidak dibuatkan jamu, kalau hanya pijat memang sifatnya sementara itu enakan, tapi jamu ini bisa menyembuhkan dari penderita yang mengalami susah tidur karena penyempitan pada pembuluh darah ya. Penyempitan pada pembuluh darah ini itu kalau dibiarin lama-lama berbahaya ya. Akibatnya bisa, kalau pembuluh darah menyempit dan kecil, itu bisa meletus dan akibatnya stroke mendadak. Itulah akibatnya bila pembuluh darah menyempit dan dibiarin, tidak kita tangani dan baik, akan menyebabkan bisa stroke mendadak ya. Stroke mendadak itu karena pembuluh darah itu meletus ya, karena tidak bisa stabil, tidak bisa lancar peredaran darah. Ini yang membuat orang tiba-tiba stroke. Jadi penyempitan pada pembuluh darah yaitu ciri-cirinya sakit panas pada bagian betis dan punggung kaki ya. Jadi harus perlu diterapi dan dipijat, terutama minum jamu ya, agar peredaran darah kembali lancar dan normal, dan sehingga
penyempitan pada pembuluh darah akan kembali normal kembali ya. Nah, jadi perlu kita tangani khusus, yaitu dengan cara kita menjaga kesehatan ya, dengan hidup menjadi agar lebih sehat, yaitu kita harus betul-betul jaga kesehatan dengan menjaga pola hidup, pola sehat ya, pola sehat, yaitu dengan olahraga, minum jamu atau pijat ya yang teratur, agar penyempitan pada pembuluh darah tidak terjadi ya. Nah, setelah dipijat ini biasanya saya minumkan ya, sebelum dan sesudahnya. Kadang sebelumnya saya suruh minum dan kadang sesudah pijat saya suruh minum, biar pasien itu lancar pada darah dan penyempitan pada pembuluh darah akan kembali normal dan lancar. Itu yang diharapkan kita semua ya, agar kita hidup sehat dan enak, badan enak ya, ringan, tidak kaku gitu ya, tidak lengket pada tulang-tulang, tidak lengket, otot lemas, tidak kaku dan tidak tegang ya. Jadi perlu diterapi, baik terapi pijatan dan juga minum jamu. Itu khasiatnya untuk menjadikan penyempitan pembuluh darah kembali normal ya. Intinya sehat itu darah lancar ya. Kalau darah mampet, kalau darah tersumbat, mengendap, itu akan mengundang berbagai macam penyakit. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.